Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal takum nafsum ma qaddamat liqad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur, jadi di dalam Al-Qur'anul Karim terdokumentasi beberapa kalimat ataupun kata-kata yang sebetulnya kalimat atau kata-kata tersebut tampaknya merupakan kalimat sederhana, tapi ternyata kalimat tersebut menghancurkan, mendatangkan kecelakaan buat orang-orang yang mengucapkannya. Dan mungkin ada baiknya kalau kemudian kita menyimak daripada kalimat-kalimat ataupun kata-kata yang memang kemudian kalimat sederhana tapi kemudian mencelakai dari orang yang makhluk ataupun hamba ciptanya Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan kalimat tersebut ya. Yang tentunya ketika di Al-Qur'anul Karim dijelaskan kalimat sederhana itu kemudian juga diikuti dengan rasa ujub atau kesombongan. Yang pertama adalah sebuah kalimat yang sangat sederhana yang diucapkan oleh Azazil. Azazil ini adalah makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala dari bangsa jin yang memang keilmuannya luar biasa. Dia pernah menjadi namanya para malaikat dan dia pernah menjadi bendaharawannya surga. Dan dia pernah menjadi salah satu makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diberitakan dia pernah melakukan sujud selama 4000 tahun pada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dihadiahi sayap ya. Yang memang sayap itu jumlahnya mirip dengan sayapnya malaikat Jibril. Tapi kemudian makhluk yang namanya Azazil ini mengucapkan sebuah kalimat sederhana yang kemudian diikuti dengan rasa sombong yang kemudian menimbulkan murkanya Allah Subhanahu wa taala sehingga makhluk yang namanya Azazil ini dari makhluk yang mulia kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang terlaknat ya, dan kemudian namanya pun beralih menjadi iblis. Dan ini terdokumentasi di Al-Qur'anul Karim dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya sebagai berikut. Qala ma mana'aka an tasjuda its amartu. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Yang artinya sebagai berikut. Bertanya Allah Subhanahu wa taala kepada Azazil atau qala ma mana'aka an tasjuda itsamartu. Apa kiranya yang menghalangimu untuk bersujud manakala ketika aku memerintahkanmu. Ini merupakan sebuah kisah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan kemudian memerintahkan para malaikatnya yang di situ juga termasuk Azazil dari bangsa jin untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang mana sujudnya mereka kepada Nabi Adam alaihissalam ini bukanlah untuk menyembah Nabi Adam alaihissalam melainkan untuk patuh pada Allah, perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian iblis Azazil ini enggan ya untuk melakukan sujud dan dia dengan sombongnya berkata ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku sesungguhnya aku lebih baik dari dia karena engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Kalimat yang sangat sederhana yang diikuti kesombongan di sini adalah ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Ini yang kemudian menyebabkan seorang yang ilmunya tinggi seperti Azazil, seorang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang terlaknat dan kemudian namanya pun beralih menjadi iblis. Nah ini teman-teman, jadi intinya di sini ada sebuah pembelajaran manakala kemudian makhluk yang ilmunya tinggi, makhluk yang taat pada Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian terbersit kesombongan di hatinya, kemudian ada perkataan ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Ini bisa menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jelas
kadang-kadang banyak saudara-saudara kita seiman yang kemudian belajar ilmu agama, keilmuannya semakin tinggi, tapi kemudian ketika hatinya terbersit di pikirannya, saya lebih baik dari dia, saya lebih alim dari dia, itu patutnya berhati-hati dan waspada. Bisa jadi itulah bisikan ataupun memang tipu daya setan yang memang akan selalu berusaha menggoda makhluk ciptanya Allah, dari yang nggak beriman ataupun yang nggak beriman. Itu satu, teman-teman. Dan dalam sebuah kisah yang lain pun ada kisah yang menarik, yaitu kisahnya Qarun ya teman-teman. Qarun ini adalah seorang Yahudi yang hidup di masanya Nabi Musa alaihissalam. Nah, suatu ketika Qarun ini juga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala karena sebuah perkataan yang sederhana yang kemudian memang diikuti dengan rasa sombong atau ujub. Yang manakala diberitakan Qarun ini adalah seorang Yahudi yang hidup di zamannya Nabi Musa alaihissalam, yang dia memang kaya raya, hartanya luar biasa banyaknya, dan suatu ketika memang kaumnya pun bertanya tentang harta kekayaan yang dimiliki oleh Qarun. Dan Qarun dengan sombongnya mengatakan mengatakan tentang perihal hartanya itu dia dapatkan hanya karena memang keilmuan yang dia miliki. Dan ini termaktub di Al-Quranul Karim, terdokumentasi di Al-Quranul Karim dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innama utituhu ilayya ilmin indi. Menjawablah Qarun pada kaumnya ketika dia ditanya tentang harta yang dia punyai. Dia menjawab, aku mendapatkan ini semua, aku diberikan ini semua karena keilmuan di sisiku, ilmin indi. Dan memang kalimat ini diucapkan Firaun dengan kesombongan ya teman-teman. Dan kemudian memang hal ini menimbulkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian Firaun ini diazab, sehingga dia beserta dengan harta kekayaannya amblas ke dalam tanah. Dan hingga saat ini pun kisah ini selalu tetap menjadi legenda ya, sampai kemudian dinamakan harta yang terpendam dalam tanah itulah harta karun. Yang mana di sini keilmuannya memang seperti apa yang kita dapetin, segala sesuatu yang kita dapatkan di muka bumi itu sebenarnya juga nggak mutlak karena usaha kita, melainkan kemudian karena memang takdir yang sudah Allah tentukan kepada kita. Jadi ini kita harus berhati-hati, karena kemudian segala sesuatu ini yang kita miliki memang sebetulnya juga nggak mutlak gitu, karena usaha manusia, tapi lebih pada takdirnya Allah Subhanahu wa taala ya, karena karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya juga kalimatnya si Qarun ini mungkin banyak kita sering dengar ya, saya ini mendapatkan jabatan ini, saya mendapatkan kekayaan saya ini gitu karena memang kemudian saya ini dulu orang pekerja keras, saya yang orang-orang yang rajin, kemudian orang yang memang rajin belajar, orang yang pintar, karena keilmuan saya lah saya dapetin ini semua. Nah ini kan memang sebetulnya sepertinya kalimat yang biasa saja, tapi kalau berdasarkan kisah yang kita lihat tadi dari kisahnya Firaun, ini sesuatu yang perasaan sombong bahwasanya ini yang saya miliki karena usaha saya gitu kan. Sebetulnya kita kemudian boleh sih sebetulnya berkata tak seperti itu ya, tapi memang harus hati-hati, karena kemudian pikirannya kalau mutlak, kemudian pikiran kita kalau apa yang kita dapatkan itu karena mutlak usaha kita tanpa bantuannya Allah Subhanahu wa taala ataupun takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala, memang kemudian itu dan diikuti rasa sombong atau ujub, itu bisa jadi menimbulkan murkanya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di malam hari ini, di jelang malam-malam akhir bulan Ramadan 2025. Akhir kata, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.